adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Philadelphia Kids. Nah, adik-adik yang di rumah sudah pada mandi dan makan belum nih? Pastinya udah ya. Pagi ini adik-adik bersama Kak Elsa mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, Ci Intan akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Pagi ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Tuhan bisa menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dan memimpin ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Elsa mau cerita nih. Sudah hampir 2 mingguan kemarin, Kak Elsa itu sakit adik-adik. Badan Kak Elsa lemes, Kak Elsa nggak bisa beraktivitas. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan, Kak Elsa sudah sembuh adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan Kak Elsa melalui obat-obatan yang Kak Elsa minum. Dan Kak Elsa bersyukur Kak Elsa bisa beraktivitas kembali, Kak Elsa bisa bekerja, dan tentunya Kak Elsa bisa berdiri di sini bersama dengan adik-adik untuk melakukan ibadah online Philadelphia Kids. Nah, adik-adik, seperti Kak Elsa yang sudah merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan, Kak Elsa yakin adik-adik yang di rumah juga merasakan kebaikan Tuhan, baik itu melalui kesehatan, makanan dan minuman yang adik-adik bisa nikmati, mainan yang adik-adik punya, dan tentunya adik-adik masih bisa bersekolah walaupun masih dalam online. Kebaikan Tuhan buat kita itu sangat banyak sekali adik-adik. Oleh karena itu kita harus bersukacita dan mari kita berdiri, kita akan memujikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memujikan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik untuk Kak Elsa dan adik-adik yang ada di rumah semua. Kita sebagai anak-anaknya tidak boleh lupa untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada Kak Elsa dan adik-adik semua. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan memujikan Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu dengan setia. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Mari adik-adik kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik siap membaca firman Tuhan? Siapkan Alkitab adik-adik? Sudah siap ya? Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kakak ulangi, Lukas 17
ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imammu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, firman Tuhan pagi ini bercerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa itu penyakit kusta atau lepra, adik-adik? Itu penyakit yang terdapat pada kulit, ya, yang ada di kulit ini, dan penyakit itu menimbulkan luka dan juga bisa terkena saraf dan juga mengakibatkan akhirnya kerusakan pada anggota tubuh. Nah, adik-adik, di firman Tuhan pada pagi hari ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus hendak ke Yerusalem dan dia melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika sampai di situ, ada 10 orang kusta yang berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Mereka berseru. Di ayat ini dikatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Tuhan Yesus pun menoleh kepada mereka. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia hanya berkata, "Hai, perlihatkanlah kepada imam-imam. Pergilah kepada imam-imam dan perlihatkanlah kusta kalian." Apa yang dilakukan oleh ke-10 orang sakit kusta itu? Mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan mereka turuti saja. Walaupun mungkin pada waktu itu mereka masih sakit kusta, tapi mereka menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka masih dalam perjalanan menuju imam-imam, ternyata adik-adik mereka sudah sembuh. Ya, ketika masih dalam perjalanan menuju imam-imam, mereka sudah sembuh. Dan ada salah satu yang menyadari, aku sembuh. Dia bersuka cita. Apa yang dilakukan satu orang yang sembuh itu? Dia langsung kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Itu yang dilakukan salah satu dari 10 orang kusta itu. Padahal adik-adik, yang kembali itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang dinilai hina, dinilai najis oleh orang Yahudi. Dia tersungkur kepada Tuhan. Tetapi yang ke-9, kemanakah mereka? Mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Tapi yang dilakukan satu orang Samaria itu, dia kembali memuliakan nama Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yaitu kita diharapkan untuk bisa mengucap syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik masih didampingi orang tua, masih bisa makan, sekolah. Adik-adik masih sehat. Adik-adik masih bisa bertemu dengan saudara-saudara adik-adik, masih bisa bermain, masih bisa menonton TV. Itu wajib adik-adik syukuri. Itu wajib adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita mencontoh orang Samaria itu yang mau mengucap syukur. Jangan seperti ke-9 orang yang disembuhkan. Yang sudah disembuhkan tidak mau mengucap syukur. Dalam kehidupan adik-adik pun pasti ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, mari kakak ajak adik-adik untuk belajar untuk mengucap syukur. Mungkin di tahun-tahun yang lalu adik-adik belum bisa mengucap syukur. Tapi tahun ini kakak harap adik-adik untuk bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa dengan cara yang cara yang kecil sekali. Ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik dapat mengucap syukur melalui berdoa, melalui doa adik-adik. Mengucap syukur karena adik-adik masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih sehat, masih bisa bertemu mama, papa, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara. Itu sudah cukup adik-adik mengucap syukur. Ya, mulai saat ini adik-adik belajar untuk mengucap syukur melalui hal-hal yang kecil dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa bersekolah walaupun tidak langsung bertatap muka, walaupun lewat online, adik-adik harus juga bisa mengucap syukur dengan keadaan apapun yang sedang terjadi. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik mulai sekarang tidak banyak mengomel, tidak banyak bersungut-sungut karena keadaan yang membatasi kegiatan adik-adik. Tapi biarlah adik-adik dan kakak belajar untuk selalu mengucap syukur untuk segala perkara yang terkecil pun dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, biarlah di tahun 2021 ini kakak dan adik-adik dan kakak-kakak semua guru sekolah minggu bersama-sama belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah kita belajar dari satu orang Samaria ini yang bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajarkan adik-adik untuk bisa meneladani satu orang Samaria yang bisa mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan, segala muji-mujizat Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan adik-adik. Ya, mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini yang telah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan, biarlah firman yang boleh kami
dengar, kami renungkan bersama-sama pagi hari ini, boleh mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa mengucap syukur seberapapun berkat yang boleh terjadi dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus, Engkau setia akan berkati keadaan setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Jika saat ini ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Jika saat ini ada adik-adik yang sedang sedih, Tuhan mau hiburkan. Jika saat ini ada adik-adik yang perlu penghiburan, Tuhan akan hiburkan secara luar biasa. Berkati Tuhan untuk setiap orang tua mereka masing-masing. Biarlah hikmat marifat-Mu yang luar biasa. Biarlah akan Tuhan curahkan kepada kedua orang tua, sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi setiap kehidupan adik-adik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami alaskan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua terberkati ya. Nah, sebelum kita berpisah, Kak Elsa mau mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap mengumpulkan persembahan persepuluhan adik-adik ke dalam celengan. Jika sudah terkumpul selama 1 bulan, adik-adik bisa titipkan kepada orang tua atau guru-guru sekolah minggu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan adik-adik yang sudah dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati adik-adik semua yang belum bisa memberi. Nah, Kak Elsa juga mengingatkan untuk adik-adik semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, mengenakan masker pada saat keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada ibadah online minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.